Halo semua, jumpa lagi bersama saya Wati Bahtiar. Video saya kali ini saya mau berbagi cara membuat bolu kojo pandan. Jangan lupa teman-teman di like, share, komen, and subscribe di channel Wati Bahtiar. Pertama-tama di sini saya siapkan santan sebanyak 1400 ml. Santannya diambil dari 1 butir kelapa yang besar, yang tua. Tambahkan 350 gram gula pasir. Setengah sendok makan garam halus. 1 lembar pandan. Masak terlebih dahulu sampai betul-betul matang santannya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya tidak gosong. Juga supaya tidak meluber dan pecah santannya ya. Kalau sudah matang dan mendidih, kita matikan kompornya dan dinginkan dulu sebentar. Selanjutnya siapkan daun suji dan daun pandan. Ini saya pakai 20 lembar daun suji dan 5 lembar daun pandan. Daun pandannya dan daun sujinya kita potong-potong terlebih dahulu. Setelah dipotong-potong nanti kita blender ya. Dan ini daun suji dan daun pandannya sudah saya potong-potong. Lanjut kita masukkan ke dalam blender, lalu kita blender dengan air 200 ml. Setelah itu kita siapkan panci untuk memasak kue bolu kojonya. Lalu masukkan telur sebanyak 2 butir. Kalau teman-teman tidak menginginkan telur bisa di skip ya, nggak usah pakai telur. Lalu telurnya kita kocok lepas, nggak usah lama-lama ya ngocok telurnya. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita tambahkan santan yang sudah kita masak terlebih dahulu sebanyak 1400 ml. Aduk-aduk sebentar supaya tercampur merata. Selanjutnya tuangkan air pandan sebanyak 200 ml. Di sini saya tambahkan sedikit pasta pandan untuk menambah aroma lebih wangi dan lebih hijau lagi. Untuk teman-teman yang nggak mau pakai silakan di skip ya. Lalu masukkan tepung beras sebanyak 350 gram. Tepung honkwe sebanyak 60 gram. Lalu masukkan tepung tapioka sebanyak 75 gram. Aduk-aduk sampai semua merata dan tidak ada yang bergerindil. Untuk kali ini saya memakai cara diaron terlebih dahulu ya teman-teman adonannya. Kalau sudah tercampur merata, kita masak terlebih dahulu di api yang sedang. Dan jangan lupa diaduk-aduk sampai mengental dan benar-benar dia sudah tercampur merata. Jangan sampai adonannya gosong ya. Dan ini sudah setengah mateng, kita matikan kompornya. Kita aduk-aduk lagi karena ini panci ataupun wajannya masih panas ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan loyang. Ini saya pakai loyang ukuran 20 x 20.
Dan sudah saya lapisin kertas roti. Untuk teman-teman yang nggak mau pakai kertas roti, bisa diolesin minyak keseluruhan dalam loyang. Masukkan bolu kojo pandannya yang setengah matang kita masak tadi ke dalam loyang. Selagi masih hangat ya teman-teman memasukkannya. Kalau sudah dimasukkan semua ke dalam loyang, lanjut kita ratakan terlebih dahulu, kita tekan-tekan. Kali ini saya pakai untuk penekan kue ya teman-teman, biar semua bisa tertekan dengan rata. Sudah, lalu kita siapkan panci kukusan yang sudah mendidih. Nah, ini airnya sudah mendidih, lalu kita masukkan ke dalam kukusan dan kita kukus selama kurang lebih 25 menit. Kalau teman ragu-ragu, bisa diperpanjang lagi waktu mengukusnya. Setelah saya kukus kurang lebih 25 menit dan ini sudah matang, abaikan itu warna agak kemerahan karena alas untuk penutup kaca dan penutup panci itu agak luntur ya teman-teman. Lanjut kita panggang dulu sebentar di oven dengan suhu 200 cc dan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Kalau teman-teman tidak punya oven, silakan nggak usah dipanggang ya, cukup dikukus aja. Setelah 20 menit kita pindahkan apinya, bagian api yang atas aja ya teman-teman. Kita panggang lagi selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini baru 10 menit saya panggang. Nanti saya mau putarkan ya teman-teman. Kita pindah posisi loyangnya ya. Karena ini kan nggak merata dia atasnya. Nah, ini hanya separuh ya teman-teman yang agak kecoklat-coklatannya. Dan kita panggang lagi kurang lebih 10 menit. Kalau sudah 10 menit, kita keluarkan dari ovennya. Lanjut kita dinginkan terlebih dahulu. Kalau dirasa sudah mulai dingin, kita keluarkan bolu kojo pandannya dari loyang. Kita sisir terlebih dahulu pinggir-pinggirnya yang tidak kena alasan kertas roti tadi ya teman-teman. Lalu kita keluarkan dari loyang. Selanjutnya kita keluarkan dulu ataupun lepas dulu kertas rotinya dari kue. Lanjut kita balik lagi, yang atas tetap di atas ya teman-teman, supaya nanti kita saat memotong kuenya enak ya. Nah, ini dia hasilnya, kita potong terlebih dahulu ya teman-teman. Pisaunya sudah saya lapisin plastik ya teman-teman ya, jadi nggak lengket dia saat kita memotong kuenya. Ya, sudah saya kasih plastik terlebih dahulu pisaunya. Kita memotongnya sesuai selera teman-teman ya. Ini saya bagi 3 kurang lebih, terus saya potong-potong kecil-kecil lagi.
Nah, ini kita lihat dulu ya teman-teman bagaimana isi dalamnya. Ini waduh, Masya Allah, sangat padat dia, kenyalnya pas ya teman-teman, nggak terlalu keras dia, lentur ya teman-teman. Nah ini ya seperti ini, kita cicipin dulu ya teman-teman. Bismillah. Manisnya pas dan kenyalnya pun sedang ya teman. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil dan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Terima kasih semua.